mengawali seluruh rangkaian acara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh hadirin kami silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Bojonegoro, Ibu Ana Muawana. Yang kami hormati Ibu Ida Nurbaya selaku narasumber dari Tim Leader Local Government Capacity Building for Acceleration of Stunting Reduction Regional Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati jajaran staf ahli, para asisten, dan seluruh kepala OPD, Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Bojonegoro, para direktur RSUD dan rumah sakit swasta di Kabupaten Bojonegoro, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Bapak Ibu hadirin, tentunya Kabupaten Bojonegoro berkomitmen melaksanakan upaya penurunan stunting melalui intervensi yang terpadu untuk menyasar kelompok di desa fokus prioritas. Hal ini merupakan kunci perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting. Untuk itu pada hari ini, Kamis 18 Maret 2021, kita dapat hadir bersama di ruang pertemuan Angling Darmo dalam acara Rembuk Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Stunting di Kabupaten Bojonegoro tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, demi memohon keberkahan dan kelancaran, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk keseraya berdoa bersama, dan doa akan dipandu oleh Bapak Mustaqim. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu syukra walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita daiman abada. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan ungkapan rasa syukur kepadamu ya Allah atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Hanya atas kuasa dan izin-Mu pada hari ini kami bisa hadir dalam acara Rembuk Aki AKB dan Stunting Kabupaten Bojonegoro. Karena itu ya Allah, kiranya Engkau berkenan menerima syukur kami, meridhoi kegiatan ini,
sebagai motivasi peningkatan ikhlas dalam mengabdi guna meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Ya Allah, Ya Qawiyyu, Tuhan yang Maha Perkasa, tiada daya dan kekuatan yang kami miliki kecuali daya dan kekuatan yang Engkau berikan. Berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi segala persoalan. Jadikan kegiatan rembuk aki akabi dan stunting Kabupaten Bojonegoro ini sebagai langkah untuk menyatukan segenap sumber daya yang ada dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bojonegoro menuju Bojonegoro produktif dan energik. Ya Allah, Ya Ghaniyyu, Ya Hamid, Tuhan Maha Kaya lagi terpuji. Dengan kemahakayaan-Mu ya Allah, berilah kami kemakmuran yang melimpah, rezeki yang datang dari berbagai arah, yang bermanfaat dan membawa berkah. Bimbinglah kami agar selalu menjaga amanah sebagai aparatur yang bijak dalam berkhidmah. Sinkronkanlah pemikiran kami dalam sebuah sinergi untuk menegakkan kemaslahatan dalam membangun Kabupaten Bojonegoro sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan sebaik-baik penjaga, jagalah kami, keluarga kami, para pemimpin kami dari segala bencana, musibah dan malapetaka. Hindarkanlah kami dari segala bentuk fitnah, adu domba dan semua keburukan dunia dan akhirat. Jadikanlah pertemuan ini suatu pertemuan yang Engkau rahmati, dan berpisahnya kami setelah ini sebagai perpisahan yang Kau jaga dan pelihara, serta Engkau ampuni dari segala khilaf dan dosa. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana min bala'id dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita simak bersama laporan Kepala Bapeda Kabupaten Bojonegoro kepada Bapak Dr. SC Muhammad Anwar Motado MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Bupati, yang kami hormati Ibu Ida Nurbaya, Tim Leader Local Government Capacity Building for Acceleration of Stunting Reduction Regional 3 Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Ibu Staf Ahli, Bapak Asisten dan seluruh Kepala UPD. Yang kami hormati Camat Kabupaten Bojonegoro, yang kami hormati Direktur RSUD Sosodoro Jatikusumo, Direktur RSUD Padangan, Direktur RSUD Sumberjo, Direktur RS Rumah Sakit Aisyah, Direktur Rumah Sakit Munanggita, Direktur Rumah Sakit Fatma, Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina. Yang kami hormati Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ketua Ikatan Bidan Indonesia, Ketua Perwakilan NGO IDPOS dan ADEMOS, serta semua peserta yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia pada pagi hari ini, sehingga kita bisa bertemu dengan kegiatan Rembuk Aki, AKB dan Stunting Kabupaten Bojonegoro tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bupati, Ibu narasumber, Bu Ida Nurbaya, Ibu Staf Ahli, Asisten, Tenaga Ahli, dan semua hadirin semua yang telah berkenan hadir dalam Rembuk Aki, AKB dan Stunting pagi ini. Ibu Bupati dan hadirin yang berbahagia,
dapat kami laporkan bahwa kegiatan AKI, AKB dan stunting Kabupaten Bojonegoro tahun 2021 pada hari ini merupakan kegiatan percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting di Kabupaten Bojonegoro. Perkembangan AKI di Kabupaten Bojonegoro fluktuatif dari tahun ke tahun. Di tahun 2020, AKI di Kabupaten Bojonegoro 161,8 per 100.000 kelahiran hidup atau naik 12,14 poin dari tahun 2019. Dalam 3 tahun terakhir perkembangan AKI di Bojonegoro menunjukkan tren meningkat dan masih lebih besar daripada AKI Provinsi Jatim, namun masih lebih rendah dari AKI nasional. Tahun 2020 Kabupaten Bojonegoro AKB di Kabupaten, angka kematian bayi di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun. Di tahun 2020 sebesar 7,97 atau per 1000 kelahiran hidup atau turun 1,3 poin dari tahun 2019. Secara umum, angka kematian bayi lebih rendah daripada angka kematian bayi provinsi dan nasional. Tahun 2020 kematian bayi Kabupaten Bojonegoro sebanyak 138 kasus. Sedangkan prevalensi stunting balita pendek dan sangat pendek di Kabupaten Bojonegoro dalam 3 tahun terakhir menunjukkan tren menurun. Di tahun 2020 sebesar 6,87% atau turun 1,9% dari tahun 2019. Secara umum prevalensi stunting di Kabupaten Bojonegoro lebih rendah dari provinsi dan nasional. Dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Bojonegoro, maka dibentuknya 8 aksi konvergensi penurunan stunting terintegrasi. Dari 8 aksi konvergensi tersebut, yaitu aksi 1, 2, dan 3, dan 4 menjadi fokus pemerintah kabupaten saat ini, yakni yang pertama adalah analisis situasi, yaitu proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten, situasi ketersediaan program dan praktek manajemen layanan. Yang kedua, penyusunan rencana kegiatan, yaitu rencana berisikan program atau kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh kabupaten dan desa. Kemudian rembuk stunting yang kita laksanakan pada hari ini adalah untuk pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Kemudian penyusunan peraturan Bupati tentang percepatan pencegahan stunting terintegrasi yang memuat hal-hal sasaran, indikator dan kegiatan yang diperlukan dalam pencegahan stunting serta memuat peran Pemda, Pemdes dan masyarakat dalam pencegahan stunting. Ibu Bupati dan hadirin yang berbahagia, maksud dan tujuan dari pelaksanaan rembuk AKI, AKB dan stunting kali ini adalah untuk menyediakan panduan, arahan serta acuan dalam konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan yang pertama, menggambarkan situasi stunting Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua, untuk melihat peran dan fungsi OPD dalam pencegahan stunting melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Dan yang ketiga, untuk menyusun dokumen perencanaan daerah terkait dengan pencegahan stunting di Kabupaten Bojonegoro. Melalui kegiatan ini, kami mengharap dengan hormat arahan dari Ibu Bupati, rekomendasi dari seluruh narasumber, serta masukan dari segenap hadirin peserta rembuk AKI, AKB dan stunting Kabupaten Bojonegoro, guna tercapainya penurunan stunting di Kabupaten Bojonegoro. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala dukungan bagi pelaksanaan kegiatan rembuk AKI, AKB dan stunting pada pagi hari ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita ikuti dan simak bersama sambutan pengarahan Bupati Bojonegoro yang terhormat Ibu Ana Muawana. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, ini ada tenaga ahli. Kalau saya hitung di sini, tim leader local government capacity building, jadi capacity di dalam untuk tenaga ahli. Regional 3 ya, dari Bangda, Kementerian Dalam Negeri dan Bapeda, dinas terkait ini kan Dinas Kesehatan dan P3KB dan juga dinas yang lain serta Bapak Ibu Camat mungkin yang terundang ya. Sebenarnya kalau program mau cepat tuntas itu konsistensi dan efektivitas. Oh ya, seluruh dirut RSUD maupun RSUS ya, yang tadi saya lihat berapa, dan juga ada NGOs di sini terundang ya. Kembali soal program itu kalau mau cepat, satu konsisten, kedua adalah efektivitas. Anggaran itu bukan tolak ukur untuk menjadi selesai. Berapapun anggaran digerojokkan tapi tidak efektif kepada titik persoalan, itu menjadi program-program saja. Dari tahun ke tahun program anggarannya naik tapi tidak turun. Berapapun anggaran itu akan habis kalau kita tidak menganggarkan efektivitas. Saya lihat pemerintah concern sekali terhadap stunting. Apa dipikir di luar negeri nggak ada stunting? Banyak. Apa dipikir di luar negeri nggak ada AKB, AKB? Minim. Karena di sana regulasinya sangat ketat sekali. Regulasi ketat, misal contohnya di saat ibu-ibu akan melahirkan, di sana itu jangan berpikir punya bude bule yang akan membantu gitu, enggak. Terus kemudian bisa mencari yang punya the have gitu, punya pekerja 5 orang itu sulit di sana itu, karena SDM itu sangat dihargai betul dan mereka itu mengerjakan sendiri apa-apa. Kembali soal misal di yang saya ambil contohlah di Inggris, orang mau udah hamil itu sudah harus petunjuk dokter diikuti, datang ke dokter pada waktunya, kalau enggak dijemput, di pick up. Mau melahirkan sudah disiapkan perawat dari rumah sakit selama 3 bulan, karena itu nanti itu dia bantuin mandikan bayinya dan lain sebagainya 3 bulan. Setelah itu off, bayinya dapat susu, ada susunya. Yang kecil mungkin ya, mungkin jangan bilang kenapa nggak pakai ASI ya, saya kan hanya cerita bahwa di sana itu seperti itu. Di sini pakai ASI ya bagus-bagus juga, lebih baik kan gitu. Berarti ibunya dikasih asupan gizi kan begitu. Tinggal kita merubah saja mindset kita. Dikasih susu dalam 2 minggu, susunya mungkin berapa kaleng, nanti 3-4 minggu beli susu, dikasih uang. Kalau di sini ya mungkin berikan pulsa. Sekali lagi konsistensi, kesadaran, ownership-nya nih. Beli susu. Kemudian di sana bapak-bapak itu yang suami istri itu punya tanggung jawab. Kalau you punya anak di bawah balita, maka kamu punya waktu 1 tahun untuk cuti kerja, dan itu mengurus anak.
Tidak semuanya itu tidak semua itu sesuai di Indonesia, cuman saya cerita. Jadi kalau di mall, ya misal di mall gitu ada bapak-bapak gendong bayi di mall ngasih susu itu biasa. Karena mungkin dia sedang cuti, tenangkan aja pasti. Oh saya sedang cuti, istri saya yang ganti masuk. Kalau di sini kan tanya, loh Pak kenapa Pak, ibunya kenapa Pak? Sibuk sendiri nanya ibunya kemana kan gitu. Di sana itu biasa karena pasti ditanya, saya sedang cuti ngurus anak. Sampai umur 18 tahun, anak di bawah 18 tahun tidak boleh tinggal sendirian di rumah. Kalau di rumah, kalau ada kebakaran, kalau ada eksiden, misalnya dia kepencet lift atau apa, itu orang tua bisa menjadi penal code, dia kena pidana. Maka jangan heran kalau anak orang Indonesia kuliah ke luar negeri di bawah 18 tahun dia masih homestay, ikut sama keluarga itu, karena memang tidak boleh. Contoh-contoh itu saya tadi kan mencontohkan bagaimana dia menyiapkan kader pemimpin, kader SDM, kader pembangunan, kader kenegaraan, mereka sudah menyiapkan semenjak dalam kandungan. Kalau saya lihat program negara tidak sedikit juga. Dulu saya pernah biskuit untuk ibu hamil. Oh, yang makan tambah bapaknya. Katanya enak rasanya. Loh, ada itu Pak di Jenegoro. Betul nggak? Dapat bantuan biskuit. Yang makan bapaknya pakai kopi tambahan. Oh, gak dikasih ibunya. Lah ibunya ya gitu. Ini loh Pak enak Pak, ayo Pak dimakan. Nah gitu. Kalau bapak yang cerdas, ini untuk ibu hamil agar ibu bisa kehamilannya sehat, kan gitu. Berapa itu tontonan itu datang ke masing-masing dewan, dulu juga dikasih jatah tontonan. Nah sebenarnya pemerintah sudah berupaya. Nah tinggal bagaimana kita menerjemahkan konsistensi kepada kebijakan. Maka saya selalu bicara data peta. Saya masih ingat rapat dengan dinas Fitkon tanggal piro iki tak golekane sik. Sama dinas kesehatan. Itu kenapa catatan saya nggak ada tanggalnya ya? Biasanya tanggalnya selalu ada di atas. Mungkin waktu itu buru-buru ya. Waktu itu membahas bersamaan sih, termasuk EUTM segala. Contohnya di Bojonegoro. Nah, ada kelemahan di kita. Kalau kita makin jujur pada data, itu dibully. Wah, tinggi AKI-mu, ikut dinas kesehatan itu gak pecus. Padahal kita ini jujur. Agar apa? Kita bisa mencari persoalan tepat sasaran. Yang dibully adalah OPD yang terkait, atau itu yang terbaik, itu yang terjelek Bu. Mereka lebih senang membuli bupatinya. Oh, bupati ini gak ngerti AKI sama AKB ya. Padahal ini kan komprehensif antara pelaku rumah tangga, pengawas, bidan, pendamping dan semuanya ini kan komprehensif. Nah, sehingga harusnya memang terbuka. Nah karena dibully, kemudian shadow impeach itu orang enggan untuk menyampaikan informasi apa adanya. Karena keengganan itu maka menumpuk persoalan seperti gunung es, soal stunting. Nah kalau ini terus menerus maka akan terjadi kalau di sapi itu inbreeding. Nah, inbreeding. Jadi mereka makin menyusut, inbreeding, terjadi inbreeding. Ya saya bilang kalau dinas saya terbuka saja biar kita cari solusinya bagaimana. Harus diikuti dengan kecamatan sampai ke tingkat desa. Contohnya saya melihat juga untuk AKB dan AKM memang tadi disampaikan sama Bapak Bapeda sudah sesuai yang saya catat. Nah soal keberhasilan stunting dari 7,15
turun menjadi 6,87. Sekarang dianggarkan 7,1. Ini nggak betul. Jadi orang kita ini cenderung membuat target yang rendah agar mencapai di atasnya, agar mendapatkan predikat. Padahal target itu bukan gridnya. Misal gini, dengan dukungan SDM, anggaran, sarana prasarana bisa mencapai target misal 80 gitu atau 8. Tahun kemarin bisa turun menjadi 6, misal 8,5 gitu kan. Tahun kemarin misal turun menjadi 8,5. Tahun kemarin 8. Tahun ini targetnya 8,5. Pertanyaan saya loh, tahun kemarin wis 8 kok tahun 2020 8,5. Agar apa? Kalau bisa turun 8,6 itu prestasi. Padahal seharusnya itu bisa dinaikkan menjadi turun dari angka 9. Nah, jadi proyeksi itu juga harus sesuai dengan kemampuan daya dukung. Bu Ani, saya kemarin tak telepon dia, Bu, stunting 7,15, turun 6,87. Mana mungkin Anda bikin anggaran 7,10? Nih, tak sindir langsung. Saya minta 6,5, ya toh? Nah, tolong sama Bapak ini tak catat gini nih. Jadi ini kayak gini, tolong. 7,15 proyeksi 2020 tercapai 6,87. Jatim itu 12,60. Kemudian Dinas Kesehatan memproyeksikan tahun 2021 7,1. Loh, Anda itu sudah mencapai 6,87 kok bisa target 7,1. Nah, saya minta 6,5. Nah, begitu baru kerja. Tepuk tangan untuk Dinkes. Nah. Bupati ini gak kelalen, selamat teh, dicatat nih. Jadi kalau diturunkan 6,87, saya bilang nggak usah kerja Bu, tidur aja. Wong sudah mencapai, maaf, diturunkan 7,1, ya target 7,15, mencapai 6,87, betul kan? Kemudian mau dianggarkan 7,1% penurunan stunting, bilang nggak usah kerja Bu, tidur aja, bilang gitu aja. Ya kalau kerja harus 6,5. Itu artinya baru 0,387, itu masih kecil menurut saya. Tapi daripada 7,1 diketawain orang, ini bukan prediksi, ini artinya bukan target maksimal. Kenapa target maksimal itu? Biar kita semangat di dalam mengurangi angka stunting, AKB dan AKI. Maka peran perawat, peran bidan, ya saya minta sungguh-sungguh serius. Kita ini sudah banyak tenaga THR itu dari Polindes, Poskesdes, apalagi itu di camat-camat, di kecamatan, desa-desa itu dikasih beban tugas Bu. Jadi dimatrikan gini loh, desa ini ada bidan sekian, perawat sekian. Saya tidak mau tahu bahasanya kasar, tapi gak gitu. Saya minta tadi diturunkan sekian, Anda tanggung jawab gitu. Kalau enggak gitu, saling lempar. Begitu saling lempar, yang ada adalah targetnya minim. Maka tidak selesai-selesai angka stunting ini dan angka AKB dan AKI. Khusus untuk AKB ini sebenarnya perlu peran serta bapak-bapak juga Bu, angka kematian ibu ini. Kalau sudah tidak produktif itu usia 35 itu ya jangan hamil lagi gitu loh. Bapaknya tak kawan vasektomi sapa sing siap. Loh, ada yang usia 35 punya komorbid, ada usia 40 punya komorbid gitu loh. Nah, ini saya bilang KB ini jangan objeknya ibu aja. Aku udah bilang, KB ini bukan ibu saja yang jadi objek, bapaknya juga harus vasektomi. Saya bilang gitu. Jadi nanti ke depan Bojonegoro membuat gerakan KB pria. Diawali dengan PNS dulu. Betul Kak? Loh, Bapak ini kan kita ngomong dewasa ya. Vasektomi itu bukan disfungsi, nggak ada kaitannya. Emang mau bikin dedek terus kan gitu. Bapak ibunya sudah 40 ya kan gitu loh. Maksud saya gini, masa mau bikin anak terus gitu. Mau menjadikan anak kan gitu. Jadi vasektomi itu nggak ada pengaruh dengan reproduksi, ya kan? Reproduksi nggak ada pengaruh itu.
Maksudnya disfungsinya nggak ada pengaruh. Ini selalu kalau KB itu ibu-ibu aja diundang-undang, obrek-obrek. Bu Ani gak fair iki. Masuk KB ibu-ibu, bapak-bapak obrek-obrek. Apa Bu PNS kon KBC. Paling enggak Pak Asda iki kon KBC. Aja penyuluhan tapi sudah KB belum? KB laki-laki ada. Pak Kusnandoko kan sudah sakit-sakitan, nggak apa-apa, lebih bagus. Jadi ibunya bilang punya alasan sama ibu, Bu saya ini loh sudah KB lah, kan gitu alasannya ya Pak Kusnandoko ya kan gitu loh. Gak apa-apa lah itu esok-esok main seger KB. Jadi ben KB ku ibu sedih berkubrek. Besok lagi Bu Ani, jangan sosialisasi di ibu-ibu. Saya minta bapaknya ikut datang. Saya tak ngomong di situ, tak absen nanti ya. Iki men ibu lak KB ku ibu jadi diundang, bapak ku londiang bapak Padahal ada teknologi juga KB pria ada. Nah, KB pria ada. Jadi AKB ini juga berkaitan dengan apa? Pola kehamilan, ibu-ibu yang sudah tidak produktif, kesehatannya tidak memungkinkan. Produktif dalam arti bukan kandungan ya, produktif misalnya sudah kesehatannya kurang, kemudian tingkat pemahaman pendidikan juga kurang. Itu juga kalau anaknya mungkin sudah cukup lah, punya 2 itu sudah cukup, menurut saya itu masih saja seperti itu. Nah itu mungkin para RSUD sampai ketawa. Besok bikin Pak di situ KB pria gratis di RSUD ya Bu Ani ya. Bu Ani mana Bu Ani? Kan KB pria gratis di situ ya. Baik-baik sekalian, maka saya minta untuk AKB, AKI dan stunting itu sungguh-sungguh untuk diturunkan dengan baik, karena memang kita harus memperbaiki generasi ya. The new generation itu harus betul-betul dipersiapkan, karena SDM itu sebagai salah satu sumber untuk pembangunan ya. Demikian pengarahan dan sambutan saya akhiri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti setelah rangkaian acara pembukaan dan nantinya akan dilanjutkan oleh narasumber dan acara kami skorsing terlebih dahulu. Baiklah Bapak hadirin yang kami hormati, acara pada pagi hari ini untuk rapat akan dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro. Kepada Bapak Joko Lukito, kami silakan untuk memimpin rapat pada pagi hari ini. Terima kasih. Terus baik, Bapak saya hormati, acara kita lanjutkan
ini skores dari protokol saya cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati Bapak Asisten yang hadir, Pak Asisten 2 dan Asisten 3, yang saya hormati Ibu Staf Ahli, Bapak Ibu Kepala OPD, para Direktur Rumah Sakit, baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit swasta, Bapak Ibu Camat, dan seluruh hadirin sekalian yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri kegiatan Rembuk, AKI, AKB dan Stunting Kabupaten Bojonegoro tahun 2021. Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini nanti dalam rangka Rembuk, AKI, AKB dan Stunting ada 3 narasumber yang akan menyampaikan paparannya. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Nurbaya, Sarjana Ekonomi. Ibu Nurbaya ini adalah kelahiran di Sampang, Madura. Karena di Sampang Bojonegoro juga ada Sampang, Ibu Nurbaya. Di selatan sini ada Sampang, tapi ini kebetulan Sampang Madura. Tanggal 15 Juni 1979. Dan alamat beliau berada di Juanda, Harapan Permai Blok AH nomor 23 Sidoarjo. Kalau mungkin nanti yang berkenan ke Sidoarjo bisa mampir ke Bu Nurbaya. Pendidikan sarjana ekonomi, kemudian instansi lembaga, ini kuliah betul-betul adalah selaku local government capacity building for acceleration of stunting reduction di untuk regional 3, yaitu dibina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Dan jabatan beliau adalah selaku asisten public policy spesialis. Nanti ini beliau akan memaparkan juga terkait dengan bagaimana AKI, AKB dan stunting. Kemudian yang kedua, narasumber kedua, yaitu adalah Dr. Ani Pujiningrum MKes. Beliau adalah sehari-hari sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dan lahir di Jember. Ternyata orang Jember Bu Ani ini pada tanggal 8 Oktober 1973. Pendidikan terakhir di UNS Fakultas Kedokteran. Untuk narasumber ketiga, ini adalah dari Pak Didi Wahyudi selaku tenaga ahli P3MD bidang pelayanan sosial dasar. Alamat beliau adalah di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas. Ini adalah nanti narasumber yang ketiga. Bapak saya hormati, kami tidak perlu menyampaikan terkait dengan bagaimana AKI AKB di Bojonegoro, karena tadi dari Kepala Bapeda telah menyampaikan beberapa hal terkait gambaran secara umum perkembangan AKI, AKB maupun kondisi stunting yang ada di Bojonegoro. Yang penting pada kesempatan ini nanti kami harapkan setelah ada paparan dari narasumber, Bapak Ibu peserta Rembuk ada masukan, saran dalam rangka untuk bagaimana menurunkan AKI, AKB yang ada di Bojonegoro. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Bupati bahwa yang penting adalah konsistensi kita dalam upaya untuk penurunan itu. Mungkin itu pengantar kami, dan mengingat waktu saat ini sudah pukul 10:35, karena tadi saya konfirmasi dengan panitia maksimal pukul 12 selesai, atau kalau bisa sebelum pukul 12 kan begitu. Jadi mungkin kami mohon dengan hormat nanti dari para narasumber bisa menyampaikan. Kami tidak membatasi waktu, hanya waktunya untuk bertiga ini kita batasi nanti, termasuk juga dari para Bapak Ibu untuk memberikan masukan maksimal sampai dengan pukul 12. Makanya untuk itu mungkin bisa menyesuaikan dengan waktu yang ada. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada Ibu Ida Nurbaya untuk menyampaikan paparannya. Kami silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Asisten beserta tenaga ahli dan jajarannya, Bapak Kepala UPD se-Kabupaten Bojonegoro, Bapak Kepala Rumah Sakit dan para hadirin, Bapak dan Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Asisten, kami dari tenaga ahli untuk kegiatan penurunan stunting dari Bina Bangda Kemendagri. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan dan capaian aksi konvergensi pencegahan stunting yang ada di Kabupaten Kota Prioritas tahun 2021. Baik, bisa dilanjutkan, Mas? Oke. Dasar kita adalah tentang Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJM 2020 sampai dengan 2004 tentang percepatan penurunan stunting. Jadi dalam visi misi Bapak Presiden, Wakil Presiden, yaitu mengembangkan sistem untuk jaringan gizi, kemudian tumbuh kembang anak melalui pemberian asupan gizi. Jadi nantinya ke depan kita akan berbicara tentang gizi spesifik maupun gizi yang sensitif. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki pola asuh keluarga. Dan yang ketiga memperbaiki fasilitas air bersih, sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Jadi karena prevalensi di tahun 2018 hasil Riskesdas 2018 di Indonesia adalah 30,8%. Target kita nantinya di tahun 2024 adalah 14%. Kemudian untuk prevalensi wasting pada balita ini 10,2 dan targetnya adalah 7%. Lanjut. Ini tren dan target penurunan prevalensi stunting nasional dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2019. Jadi mulai dari 36,8, 35 dan di tahun 2019 menjadi 27,7. Target di 2024 ini menjadi 14%. Perlu upaya keras kita bersama untuk mencapai target 14%. Mungkin tadi disampaikan kalau untuk Kabupaten Bojonegoro sudah 6,8 sekian persen, tetapi PR kita ke depan masih tidak hanya menurunkan, tapi mencegah bagaimana balita stunting ini tidak ada lagi. Jadi mulai pencegahan, kita nanti akan bicara tentang konvergensi, mulai dari pencegahan sampai dengan penanganan untuk anak stunting. Nah, di tahun 2013, 37,20, 2018 menjadi 30,8. Targetnya 14, rata-rata penurunan per tahunnya adalah 1,3%. Nah, sementara di tren persentase di negara lain, di Peru misalnya 2% per tahun. Kita masih, targetnya masih di bawah negara yang lain. Nah, rata-rata target yang sudah kita capai adalah 1,7% per tahun. Nah, target kita ketika 14 maka 2 kali lipat dari tren saat ini. Jadi 34 setiap tahun sampai di 2024 kita mencapai angka 14%. Itu target dari nasional. Lanjut, Mas. Dari target 14%, maka kita akan perlu meningkatkan efektivitas dan intervensi seperti yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi. Kita harus fokus bersama-sama untuk menangani penurunan stunting dan mencegah terjadinya stunting. Nah, perlunya adanya penajaman intervensi spesifik dan sensitif. Jadi kalau selama ini di spesifik sudah ditangani oleh Dinkes atau dari Kemenkes, maka yang untuk intervensi sensitif, karena ini kontribusinya adalah 70%, maka perlu adanya
konvergensi bersama antar OPD maupun lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Bojonegoro, baik itu NGO maupun lembaga-lembaga yang bisa memberikan kontribusi untuk kegiatan-kegiatan penurunan stunting. Kemudian ada DAK alokasi khusus untuk stunting. Jadi dari dana transfer dari pusat, nanti salah satunya ada DAK fisik, ada DAK non fisik, serta ada dana desa. Nanti konvergensi kita nanti ada dua, konvergensi di tingkat kabupaten dan konvergensi di tingkat desa. Makanya kita harus berkolaborasi dengan beberapa OPD untuk mencapai tujuan bahwa di desa-desa lokus juga ada kegiatan konvergensi. Untuk kegiatan DAK fisik, ini di Dinkes, kemudian di KB, LH, Dinas Pendidikan dan Sanitasi. Jadi ada untuk kegiatan fisiknya, semua ini direncanakan melalui usulan desa lokus yang akan kita sepakati. Jadi di 2022 paling lambat akhir bulan Maret desa lokusnya sudah harus masuk ke Bina Bangda. Jadi nantinya akan dimasukkan ke dalam aplikasi Krisna, kemudian dianggarkan untuk kegiatan DAK fisik. Kalau untuk DAK non fisiknya sudah ada BOK untuk stunting, kegiatannya hanya untuk rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas. Tantangan percepatan penurunan stunting, jadi dari 2020 sampai 2024, target di 21 nanti adalah 21,1%, ini skala nasionalnya. Kemudian di 2022 18,4%, di 2023 16%, dan di 2024 adalah 14%. Kalau Kabupaten Bojonegoro berapa Ibu target 2024? 0 nggih? Bisa jadi Bu 0, karena di sini posisi 2021-nya sudah 6,8 gitu. Kemudian ada target juga untuk anemia ibu hamil dari 48,9% di 2024 nanti targetnya adalah 20%. Jadi konsekuensi terhadap perkembangan janin. Ada ibu hamil kek dari 17,3% di 2024 kita berharap turun menjadi 10%. Ya, jadi ibu hamil kek memiliki resiko terhadap BBLR, jadi bayi lahir rendah, berat badan bayi lahir rendah. Kemudian balita kurang gizi, ini 10,2%, targetnya adalah 7%. Jadi balita akan mengalami gagal tumbuh dan anak cenderung pendek dibanding dengan usianya. Artinya balita gizi kurang ini adalah bibit dari salah satu bibit dari stunting. Kemudian obesitas dewasa dari 21,8%, di 24 tidak terjadi kenaikan lagi. Kalau sekarang masih ada Pak, termasuk saya. Jadi balita stunting akan berisiko kelebihan berat badan atau obesitas di usia dewasa dan berisiko PTM, penyakit tidak menular. Lanjut. Ini pilar dan intervensi pencegahan stunting. Jadi ada 5 pilar. Pilar 1 komitmen dan visi pimpinan nasional dan daerah. Ini sudah dilakukan oleh semua pimpinan daerah lokasi stunting di Jakarta. Kemudian pilar 2 kampanye nasional, pilar 3 yang akan kita laksanakan di daerah, yaitu konvergensi program pusat, daerah, dan desa. Artinya ada peran pusat, peran daerah, dan peran desa. Jadi berbagi peran untuk kegiatan intervensi pencegahan stunting. Baik intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Jadi yang spesifik tadi 30% kontribusi untuk penanganan 1000 HPK dari Kemenkes, sementara yang 70% adalah dari konvergensi semua OPD yang terlibat. Ini adalah 3 prioritas dalam strategi nasional percepatan pencegahan stunting. Yang pertama adalah sasaran prioritasnya
ibu hamil dan anak usia 0 sampai dengan 2 tahun atau biasa kita sebut dengan rumah tangga 1000 HPK. Kemudian yang kedua, intervensi prioritasnya adalah intervensi gizi spesifik dan sensitif. Kemudian yang ketiga adalah kabupaten atau kota prioritas. Jadi di 2018 ada 100 kabupaten kota prioritas, 2019 ditambah 60, 2020 ditambah 100, dan di 2021 ditambah 100 kabupaten kota. Jadi totalnya 360 kabupaten kota prioritas. Di tahun 2024 semua desa di semua kabupaten kota prioritas secara bertahap. Jadi kalau sekarang ada 25 lokus misalnya, tahun depan ada 25, nanti setiap tahun akan ditambahkan. Tetapi tidak meninggalkan desa lokus yang tahun sebelumnya. Jadi tetap ada kegiatan program-program intervensi. Lanjut. Ini lokasi prioritas pencegahan stunting yang kuning 2018. Kemudian ini jadinya warnanya merah harusnya Pak ya. Merah, kemudian ada ungu, kemudian yang 2021 ini tambah 100. Total sampai dengan tahun 2021 adalah 360 kabupaten kota yang sudah berkomitmen di pusat untuk menjadi lokasi prioritas stunting. Kemudian untuk melakukan intervensi kegiatan spesifik maupun kegiatan sensitif, ada 23 kementerian lembaga yang berkolaborasi untuk percepatan pencegahan stunting. Jadi ini juga akan turun ke masing-masing OPD di kabupaten. Nah, ini untuk framework intervensi penurunan yang terintegrasinya dari pilar 1, 2, dan 3. Kita intervensinya fokus pada intervensi spesifik dan sensitif. Outputnya nanti kita berharap ada kegiatan konsumsi gizi, pola asuh, pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, dan nantinya hasil dari intervensi adalah angka prevalensi menjadi turun, prevalensi stuntingnya. Lanjut Mas. Nah, untuk melakukan analisa situasi, penetapan desa lokus, kita melakukan analisis situasi dari data-data cakupan layanan yang ada di desa. Yang pertama adalah cakupan Bumilkek. Jadi ada 20 indikator yang kita pakai untuk menentukan cakupan layanan ini, untuk menentukan desa-desa yang akan menjadi lokasi prioritas. Yang pertama adalah cakupan Bumilkek yang mendapatkan PMT pemulihan. Semua data berbasis desa, puskesmas, dan kecamatan. Kemudian cakupan ibu hamil, balita kurus, dan sampai nomor 12 ini adalah indikator yang ada di Dinas Kesehatan. Kemudian 13-14 ini ada di Dinas PU atau Perkim ya. Kemudian cakupan orang tua yang mengikuti parenting dan cakupan anaun ini ada di Dinas Pendidikan. Kemudian JKN, KPM, PKH, dan 1000 HPK yang menerima BPNT ada di Dinas Sosial. Kemudian indikator yang terakhir adalah cakupan desa yang menerapkan KRPL atau P2L, ini ada di Dinas Ketahanan Pangan. Jadi 20 indikator ini cakupan yang akan kita pakai untuk melakukan analisis situasi, untuk melihat prevalensi jumlah anak stunting yang ada di desa. Bapak Ibu yang kami hormati, dari kebijakan-kebijakan pusat yang kami sampaikan tadi, setiap daerah, kabupaten kota akan melakukan 8 aksi integrasi di tingkat kabupaten kota. Jadi ada 8 aksi, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda. Hari ini kita melaksanakan aksi di nomor 3, rembuk stunting. Aksi 1 untuk analisis situasi ini sudah dilakukan di bulan Februari, kemudian untuk rencana kegiatan sudah disusun di bulan Maret awal, dan hari ini kita melaksanakan rembuk stunting untuk aksi 3. Kemudian aksi 4
aksi 4 ini terkait dengan peraturan yang menjelaskan tentang kewenangan desa yang terkait dengan stunting. Nah, di Kabupaten Bojonegoro ini masih belum ada. Jadi kami berharap nantinya ada dukungan regulasi untuk kegiatan konvergensi di tingkat desa. Ya, jadi kewenangan desa dalam penanganan stunting. Kemudian aksi 5, ini PIC-nya ada di PMD untuk aksi 4. Aksi 5, kader pembangunan manusia. Jadi setiap desa dari teman-teman pendamping P3MD mungkin sudah melakukan memfasilitasi pemilihan KPM, masing-masing desa 1 orang KPM. Jadi tugas KPM nantinya akan melakukan pemetaan terhadap layanan. Jadi mereka juga akan sudah dilatih mungkin ya Mas ya untuk pelatihan EHDW. Jadi ada aplikasi tersendiri untuk menginput data-data baik itu untuk anak stunting maupun layanan yang didapatkan oleh 1000 HPK. Ini PIC-nya ada di Dinas PMD. Kemudian aksi 6. Aksi 6 ini ada sistem manajemen data, ini di Bapeda. Kemudian Dinkes ada publikasi dan pengukuran. Kemudian yang ke-8 adalah review. Di akhir tahun atau di N+1, di awal tahun, biasanya kita akan melakukan review kinerja terhadap pelaksanaan aksi 1 sampai dengan aksi 7. Ya. Bisa dilanjut. Ini tahapan pelaksanaan intervensi yang akan kita lakukan perencanaan bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan daerah. Jadi kegiatan perencanaan stunting nantinya akan diintegrasikan ke dalam perencanaan daerah. Ya. Di bulan Januari di desa melaksanakan musrembang des, kemudian ada musrembang kecamatan. Nah, kita melakukan analisis situasi. 8 aksi konvergensi ini akan kita lakukan setiap tahun. Jadi tahun ini kita melakukan 8 aksi, tahun depan kita juga akan mengulang lagi 8 aksi yang sama, tetapi dengan lokus yang berbeda. Jadi tahun depan kita ansip analisis situasi untuk tahun 2023. Jadi kami berharap ada sinkronisasi antara perencanaan stunting yang terintegrasi dengan perencanaan daerah. Kemudian selain OPD terkait, jadi nantinya pada saat, mohon maaf sebelumnya tadi di rencana aksi 2, setiap OPD masing-masing menyusun rencana kegiatan meskipun tidak masuk dalam 20 indikator. Jadi dari cakupan yang rendah nanti dianalisa di manakah cakupan-cakupan yang masih rendah layanannya, maka di situ OPD berperan untuk memberikan program kegiatannya pada desa-desa lokus. Oke. Jadi kita fokus pada desa lokus. Ini desain konvergensi pencegahan stunting di desa. Jadi rencana aksi percepatan konvergensi pencegahan stunting di desa ada 4 kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah optimalisasi peran KPM. Jadi peran KPM dalam mengidentifikasi cakupan 5 paket layanan. Jadi ini adalah tugas dari teman-teman KPM, mulai dari layanan KIA, kemudian konseling gizi terpadu, air bersih dan sanitasi, jaminan sosial dan PAUD. Jadi itu yang akan didata oleh teman-teman KPM. Kemudian yang kedua, fasilitasi perencanaan pembangunan desa untuk pencegahan stunting melalui pendekatan partisipasi masyarakat. Nomor 3 adalah koordinasi dan implementasi layanan konvergensi pencegahan stunting di desa. Dan yang terakhir adalah melakukan monitoring laporan konvergensi pencegahan stunting di desa pada sasaran rumah tangga 1000 HPK. Jadi kalau di PMD, KPM itu adalah kader pembangunan manusia, tetapi di PKH kelompok penerima manfaat. Jadi sama-sama KPM dengan nama yang berbeda.
Ini model konvergensinya. Jadi ada pembagian tugas dan tanggung jawab multisektor dalam mendukung desa melakukan pencegahan stunting. Jadi mulai dari intervensi gizi spesifik dari Dinas Kesehatan, kemudian intervensi gizi sensitifnya ini ada di beberapa KL termasuk UPD di bawahnya. Kemudian Kemendagri, Kemenkyu, Kemendes ini juga berperan di dalamnya. Koordinatornya adalah Bappenas. Nah, intervensi gizi sensitif kami berharap nantinya misalnya Kemendikbud ini fokus di kegiatan PAUD, kemudian PUPR ini juga ada kegiatan air bersih dan sanitasinya bisa masuk dalam lokus-lokus stunting. Kemudian Kemtan ini ketahanan pangan, Kemsos juga ada bantuan pangan non tunai dari PKH, kemudian BPOM keamanan pangan, BKKBN juga kesehatan reproduksi bina keluarga balita. BKKBN juga KB tadi yang disampaikan Ibu ya. Jadi ke depan juga BKKBN akan sangat berkontribusi untuk kegiatan penurunan stunting maupun pencegahan stunting. Kemenak, kenapa Kemenak juga masuk dalam kegiatan stunting? Karena memang untuk pranikah, sebelum untuk catin calon pengantin yang mau menikah itu juga diberikan bimbingan pranikah. Jadi supaya nanti ketika berumah tangga punya anak minimal dia sudah mempunyai bekal bagaimana mengurus keluarga dan anak. Itu harapan kami mulai dari gizi sampai dengan kelas pengasuhan dan bisa berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Ini adalah salinan Permen Desa tahun 2013-2020 yang mendukung terhadap kegiatan-kegiatan stunting yang ada di tingkat desa. Jadi ini mohon dukungan Bapak dan Ibu dari UPD untuk mendukung kegiatan-kegiatan intervensi gizi spesifik maupun sensitif di tingkat desa, terutama di desa yang menjadi lokus stunting 2021-2022. Nah, kemudian capaian pelaksanaan aksi. Ini kami sampaikan sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Kabupaten Bojonegoro dan kami sampaikan apresiasi kami untuk kegiatan rembuk stunting hari ini karena Kabupaten Bojonegoro adalah kabupaten kedua di Provinsi Jawa Timur yang melakukan rembuk. Yang lainnya masih belum Bapak Ibu. Jadi yang lain meskipun itu lokasi lama, karena di Jawa Timur ada 30 lokasi stunting, yang 15 lokasi lama, yang 16 lokasi lama, yang 14 lokasi baru, termasuk Kabupaten Bojonegoro. Dan dua-duanya adalah kabupaten baru yang sudah melakukan rembuk stunting. Jadi kemarin Kabupaten Situbondo, hari ini di Kabupaten Bojonegoro. Ini adalah capaian unggahan kami. Jadi kami ada di setiap kegiatan, melaporkan kegiatan itu melalui web monitoring, tetapi dengan kendala web yang baru belum final, akhirnya kami melakukan update, membantu kabupaten kota untuk melakukan update. Nah kebetulan untuk Bojonegoro, ini untuk ansipnya, untuk desa lokusnya sudah kita kirim ke Bina Bangda. Jadi untuk lokus, karena lokus itu masuknya di form 11 setelah melakukan ansip, maka ini adalah entry webnya untuk web yang baru, karena web yang lama sudah tidak terpakai lagi. Dan untuk Bojonegoro kemarin jam 2 sudah kita entry untuk kita laporkan ke Kemendagri. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf waktunya sudah banyak kami sita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Terima kasih Ibu Nurbaya atas paparannya, dan kami tidak akan menyimpulkan apa yang disampaikan tadi oleh narasumber karena mengingat waktu. Jadi langsung saja kita masuk atau mengikuti paparan dari narasumber yang kedua, yaitu dari Kepala Dinas Kesehatan Ibu Dr. Ani Pujeningrum. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Asda, Ibu Staf Ahli, Bapak Ibu Kepala UPD terkait, Bapak Ibu Direktur RSUD dan RS swasta se-Kabupaten Bojonegoro, kemudian NGO dan juga dari organisasi profesi. Siang ini kami akan menyampaikan percepatan penurunan stunting AKB di Kabupaten Bojonegoro. Bapak Ibu, tadi saya sudah di WA banyak untuk tidak lama-lama begitu karena sudah menunggu dari pagi. Jadi nanti ini kami sampaikan pokok-pokok poinnya saja dari kegiatan yang kami catat dan sudah kami lakukan, dan kami nanti mohon berkenan Bapak Ibu memberikan masukan sebagai langkah Dinas Kesehatan ke depan untuk penurunan AKI, AKB, dan stunting di Kabupaten Bojonegoro. Ini adalah data dari data prevalensi balita stunting tahun 2020 per wilayah kerja puskesmas, di mana target sesuai dengan arahan Ibu Bupati yang disampaikan tahun 2021 ini target dari Dinas Kesehatan adalah 6,5%, sedangkan capaian Bojonegoro 6,87%. Memang sudah di bawah Jawa Timur dan nasional, tetapi kantong-kantong dari stunting ini masih banyak, terutama di kecamatan, beberapa kecamatan yang memang menjadi lokus-lokus stunting. Ini sebaran per kecamatan. Jadi monggo untuk Bapak Ibu Camat Kedongadem, ini yang tertinggi stuntingnya, kemudian Sekar, walaupun 6 kecamatan tapi stuntingnya cukup tinggi, kemudian Balen dan Sumberjo. Terutama Kedongadem ini 15,88%. Kemudian ini adalah data yang disampaikan provinsi pada saat dilaksanakan rakor provinsi yang dihadiri beberapa OPD terkait. Memang provinsi memakai datanya itu masih dari Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 atau survei dari SSGBI tahun 2019, di mana pada survei ini mengambil 888 blok sensus. Nah, setiap blok itu diambil 10 sampel. Kalau seandainya memang survei ini dilaksanakan di Kedongadem begitu ya, nah nilainya pasti akan tinggi. Karena itu ini yang disampaikan pada saat rakor, maka Bojonegoro pada saat itu prevalensi sesuai survei dari SSGBI 2019 adalah 32,48%. Angka real yang kami laporkan melalui EPPGBM itu adalah 6,87%, dan saat ini karena bulan timbang itu ada 2, Februari dan Agustus, saat ini masih dalam proses validasi, belum semuanya menginput, angkanya ya antara 6,01, mudah-mudahan tidak lebih tinggi dari itu. Ini beberapa upaya, Dinas Kesehatan sebenarnya sudah membuat sebuah upaya inovasi, yaitu Pesta Gita, yaitu peningkatan status gizi balita sebagai upaya pencegahan stunting.
Ini maksudnya pesta kita itu adalah ini gabungan dari intervensi spesifik dan juga sensitif, diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat. Ya, pemberdayaan masyarakat ini ada, kami sudah membentuk pos gizi di 430 desa, berawal dari salah satu NGO di Bojonegoro itu melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan di Puskesmas Balen. Di situ dilakukan sebuah studi melibatkan sekitar 10 atau 11 balita dari keluarga, sehingga mereka dikumpulkan gitu nggih. Pada saat makan mereka diajak ibu-ibunya ini memasak bersama. Kemudian dari bahan-bahan lokal, tidak perlu mahal, kemudian diberikan kepada balitanya. Nah, setelah dilakukan dalam jangka waktu tertentu, ternyata ada kenaikan rata-rata 4 on dari kelompok tersebut. Nah, ini kemudian diadopsi, kami bentuk dari posisi deviasi ini di 430 desa. Kemudian ada pembentukan kelompok ASI, kemudian pendidikan gizi masyarakat dan intervensi gizi. Nah, intervensi gizi merupakan sebuah upaya spesifiknya yang hanya ada di Bojonegoro, Bu Nurbaya. Kami sampaikan ini adalah audit stunting. Jadi ini kami lakukan, ini hanya ada di Bojonegoro, audit stunting ini merupakan inovasinya, dan hasil audit ini yang kami lakukan, kemudian kami sebagai dasar untuk menentukan kebijakan selanjutnya di tahun yang berikutnya. Ini peningkatannya, kolaborasi lintas sektor sudah diawali tahun 2019 dengan gerakan 1000 GPS ya 1000 hari kehidupan pertamanya, yang sudah dilakukan pencanangan. Dari hasil audit stunting tersebut, ini hasilnya. Jadi yang pertama adalah intake makan balita masih kurang, 81%. Apakah ini dari keluarga kurang mampu? Bukan, karena memang bayinya tidak mau makan balitanya. Jadi salah satu kendalanya misalnya dilakukan penyuluhan oleh kader di posyandu, yang datang itu pengasuhnya, pengasuhnya, kalau nggak gitu orang tuanya, tetapi yang ngasih makan nanti bukan yang datang. Jadi akhirnya informasi itu tidak nyampe ke sasarannya. Nah, 81% ini intake makan balita masih kurang. Kemudian anggota keluarga merokok di dalam rumah 81%. Ini benar ya Bapak-bapak ya? Oh, tidak cocok. Kemudian balita sering sakit 51%. Kemudian pola asuh kurang tepat 43%. Sanitasi yang kurang baik ada 37%. Ini termasuk diantaranya kecamatan yang belum ODF ini ya, mohon untuk dibantu. Kemudian berat badan lahir rendah 34,5% dan gizi kurang pada masa kehamilan 32%. Nah, dari audit tersebut kami ambil satu, setiap puskesmas ini kami dorong untuk melakukan inovasi. Nah, salah satu inovasi kemarin yang menarik perhatian adalah di Puskesmas Tambakrejo. Di Kecamatan Tambakrejo, mereka membuat inovasi ini, ranting kuat. Ya, judulnya ranting kuat itu singkatan. Singkatan adalah berantas stunting dengan kudapan sehat. Ya, ini jadi ini mereka membuat makanan berbahan biskuit dari pemerintah pusat. Biskuit ini kan rasanya rata-rata tidak begitu disukai oleh balita. Ibu Nurbaya ini mungkin masukan, karena rata-rata yang dari Kemenkes itu tidak termakan oleh balitanya. Dan ini akhirnya dibuat inovasi, dicampur dengan waluh, kemudian bahan makanan lain, balitanya sehingga mau begitu. Nah, kemudian bagaimana ranting kuat ini, apakah dimasakkan? Jelas enggak ya. Nah, kita bagi resepnya itu kita bagi di wilayah Puskesmas Tambakrejo, ini masih sebagai percontohan. Nah, kami akan ukur nanti pada bulan timbang Agustus apakah memang ini bisa menekan stunting dan gangguan gizi yang lainnya. Ini ranting kuatnya.
Nah, ini seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa Bojonegoro pada tahun 2021 ini masuk sebagai kabupaten dengan lokus stunting nomor 22. Kemudian ini aksi 8 aksi konvergensi stunting. Jadi Bapak Ibu, stunting ini Dinas Kesehatan adalah dinas teknis yang mengukur, memeriksa, mencatat, kemudian memasukkan ke dalam sistem. Nah, upaya yang kami lakukan ini adalah upaya spesifik yang menurut penelitian itu hanya berperan 20 sampai 30%. Lainnya yang 70% ini adalah upaya yang dilakukan oleh lintas sektoral. Karena itu leading sektornya itu adalah Bapeda. Gitu. Saya kemarin ditanya beberapa dari dinas itu ketika rapat stunting menelepon kepada saya. Jadi leading sektornya itu bukan Dinas Kesehatan, tetapi Bapeda. Nah, yang mencatat itu memang kami. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena tadi itu upaya sensitif 70%-nya itu ada di OPD lain. Begitu, jadi mohon nanti kita bersama-sama untuk berupaya menurunkan stunting tersebut. Nah, yang kami lakukan saat ini tadi sudah dijelaskan adalah di upaya ketiga, dan kemudian Dinas Kesehatan ini masuk di dalam pengukuran dan publikasi stunting. Ini adalah rencana kegiatan tahun 2021, diantaranya pemberian makanan tambahan dari APBD. Bentuknya kalau di balita susu, tetapi kalau dari Kementerian Kesehatan tetap biskuit. Termasuk juga kepada ibu hamilnya. Kemudian ini rencana kegiatannya pada aksi 5 adalah pelatihan kader pembangunan manusia dan kader posyandu desa pada yang lokus stunting. Ada beberapa motivator dan kemudian pemberian bahan makanan pada bayi dan anak dan pemantauan pertumbuhan. Banyak kader yang kami libatkan. Kemudian pengukurannya, jadi pengukuran stunting itu karena memang memakai alat yang tidak bisa dilakukan satu orang, kami upayakan di pengukuran tahun ini didampingi oleh tenaga kesehatan, jadi tidak dilakukan oleh kader seorang. Kemudian ini sudah ditentukan pada saat aksi pertama, jadi sudah ditetapkan 15 desa lokus stunting yang menjadi lokus tahun 2021 ini untuk program prioritas di 15 desa. Monggo ini nanti kalau masuk di dalam kecamatannya Bapak Ibu nanti akan masuk di sini. Ada Mbalen 3 desa, kemudian Kalitidu, Kapas, Ngasem, Temayang, Gayam, dan desa di kecamatan tersebut. Nah, 15 desa ini kami pilih karena prevalensi stuntingnya tertinggi. Ini tadi adalah stunting, kemudian karena hari ini ada rembuk AKI dan AKB, kami akan sampaikan juga terkait AKI dan AKB. Ini adalah angka AKI, tahun 2021 ada 28 AKI. Memang Bojonegoro AKI ini tinggi ya, jadi kami nomor 2 se-Jawa Timur, di mana yang nomor 1 adalah Jember, kota kelahiran saya tadi katanya Pak. Ini 61 di Jember, Bojonegoro 28, tetapi jadi masuk nomor 2. Ini adalah AKI tahun 2020. Kemudian kita lihat di tahun 2021, saat ini ada 2 kasus dan baru saja kemarin belum kita masukkan ke sini ada juga 1 kematian ibu karena kelainan jantung bawaan. Jadi 3 sebenarnya ini. Ini 3, nanti kami masukkan. Ini adalah 2020, Yang tertinggi ini adalah Mbalen, Sumberjo, Kepoh Baru. Nah, Mbalen ini kami buat warnanya beda karena nanti Mbalen ini juga AKB-nya tinggi. Jadi Mbalen ini ada di Bu Nani, Bu Nani, mana Bu Nani? Oh izin, pun. Jadi ini ada di Mbalen, Sumberjo dan Kepoh Baru. Kemudian yang kedua di Malo, Sukosewu dan Kedung Adem. Nah ini distribusinya.
Jadi 2020 itu sudah diawali pada Januari itu ada 7 AKI. Ini Januari 2020 sudah 7. Nah sebenarnya angkanya sudah menurun Bapak Ibu. Tetapi memang 2020 ini tahun yang sulit karena di situ ada COVID, kemudian juga di awal-awal sudah tinggi. Nah semoga di 2021 ini bisa menurun, ini bisa konsisten menurunnya begitu, tidak kemudian angkanya ini menjadi grafik naik, tetapi semoga ini konsisten yang menurun. Ngaten. Saat ini sudah 3 Ibu Luki 3 AKI. Kemudian ini penyebab kematian ibu. 14 diantaranya adalah penyakit penyerta. Kemudian lainnya adalah karena proses persalinannya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Ibu Bupati tadi, memang angka kematian karena penyakit penyerta ini sangat tinggi. Bahkan kami sekarang punya PR, ada ibu hamil itu dalam kondisi stroke ya. Jadi stroke tangannya ini hamil. Jadi kita mohon bapak-bapak juga itu berkontribusi kalau sudah sakit ya jangan disuruh hamil begitu. Ini karena ini sangat beresiko. Dari 28, 14 itu karena penyakit penyerta. Dari 3 yang tahun 2021, 2 karena penyakit penyerta. Kemudian ini adalah AKB-nya dari target 8,97 per 1000 kelahiran hidup tercapai 7,8 per 1000 kelahiran hidup, yaitu 138 kasus. Ini juga menjadi penyumbang nomor 9 di Jawa Timur. Nah bulan ini 2021 ini sudah ada 10 angka kematian bayi. Jadi semoga ini juga tidak meningkat terus karena penyebabnya diantaranya adalah bayi dengan prematur. Ini 35,5%, kemudian lain-lain juga menyumbang angka kematian bayi. Jadi yang tertinggi adalah prematuritas atau BBLR. Ini permasalahannya beberapa, ini dari sisi manajemen sudah kami benahi semua. Kemudian ini dari aspek layanan, dari kesehatannya. Kita sudah berupaya baik rumah sakit negeri, swasta untuk dan puskesmas bidan di desa untuk sama-sama berkolaborasi meningkatkan respon time dari pelayanan kesehatan untuk ibu dan bayi. Ini dari aspek masyarakat. Jadi kecenderungan peningkatan kehamilan pada pasangan usia subur resiko tinggi. Kalau di Bu Ani BP3AKB itu ada 4T Bu 4T, terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu rengket terlalu ini. Nah, itu sangat membantu. Tetapi jangan lupa juga ada pasangan usia subur yang resti tidak termasuk di 4T itu. Nah, angkanya kalau di kesehatan itu punya indikator bahwa resti ini 100% harus ber-KB. Angkanya saat ini baru 88%. Dan tahun 2020 sudah kami sampaikan ke P3AKB data penyakit pus dengan resiko tinggi. Sudah kami sampaikan, semoga nanti di tahun 2021 ini angka capaian pus resti ini bisa mencapai 100%. Karena ini kalau tidak tercapai, bayangkan yang ibu hamil di Bojonegoro itu setahun itu 17.000 sekian. 60% itu resti. Jadi kalau ini tidak tergarap dengan baik, ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemudian ini beberapa masalah, diantaranya ini mungkin yang Pak Camat bisa bantu kami juga, bahwa pasien berangkat sendiri ke rumah sakit tanpa memberitahu nakes penanggung jawab wilayah. Ini mohon bantuannya untuk ketika ada warganya yang hamil, untuk dimotivasi bahwa harus periksa ke nakes
kemudian kalau ke rumah sakit juga harus diantar oleh tenaga kesehatan. Ini sudah kami lakukan koordinasi untuk penurunan AKI, diantaranya kami sudah hadir menyampaikan program dari Dinas Kesehatan di 28 kecamatan pada saat konferensi kepala desa, dan juga koordinasi dengan DP3 AKB untuk pemantauan PUS supaya 100% yang resti ini sudah memakai metode KB jangka panjang. Demikian Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan, catatan yang kami lakukan terkait AKI, AKB, dan stunting, dan juga upaya-upaya yang sudah kami lakukan. Mohon nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan, terutama AKI, karena AKI ini merupakan PR kita bersama, agar Bapak-Bapak Ibu camat juga memotivasi kalau warganya sakit jangan sampai hamil. Ditanya, ngaten loh, ditanya sudah KB apa belum? Gak, sambil guyon gitu nggih Pak Kus nggih. Tadi sudah jadi contoh. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, nanti mohon masukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Bu Dr. Ani, yang telah menyampaikan paparannya terkait bagaimana penanganan AKI AKB dan juga stunting yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dan mungkin tadi dari apa yang disampaikan, kalau ada sekiranya kurang, nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan dalam rangka untuk perbaikan penanganan AKI AKB dan juga penurunan stunting yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Untuk sesi selanjutnya pada kesempatan ini, yaitu terkait dengan, mungkin ini lebih ke Pak Camat ini nanti, lebih ke Pak Camat, karena apa? Ini adalah bagaimana peran desa dalam rangka untuk menangani atau menurunkan stunting. Jadi untuk itu, untuk narasumber yang ketiga, untuk Mas Didi Wahyudi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regulasi yang tadi dipertanyakan oleh narasumber pertama, sebenarnya Bojonegoro sudah mempunyai regulasi, yakni soal prioritas penggunaan dana desa, Perbup nomor 8 tahun 2021. Jadi itu adalah salah satu syarat bagaimana dana desa itu cair, harus ada penganggaran soal penanganan stunting. Nah, sejak RKP tahun kemarin, Bapeda sama DPMPD sudah mengawal untuk memastikan bahwa ada penggunaan dana desa untuk penanganan stunting. Sebelum pandemi, tim P3MD Bojonegoro sudah melakukan pendampingan ke KPM. KPM kalau di Bojonegoro ada 2 singkatan. Kalau program Ibu Bupati ya Kartu Petani Mandiri, tapi kalau KPM yang dimaksud stunting ini adalah kader pembangunan manusia. Kita sudah melatih KPM di 28 kecamatan, mulai dari Mburno sampai Margomulyo, untuk mengenali aplikasi EHDW. Jadi beberapa bulan sebelum pandemi berlangsung, kita sudah gentol itu untuk mempersiapkan kader pembangunan manusia untuk mendata sasaran keluarga itu. Dan karena pandemi itu akhirnya agak terganggu, konsentrasi penggunaan dana desa itu agak lebih ke penanganan COVID, mulai dari BLTDD dan lain sebagainya. Terus sekarang ada PPKM Mikro itu. Ini saya mewakili Pak Mahmudin untuk menyampaikan narasi ini. Ini Perbup nomor 8 tahun 2021 soal prioritas penggunaan dana desa. Salah satunya adalah penganggaran soal stunting. Lanjut. Ini 5 paket layanan konvergensi stunting desa, PAUD, kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, perlindungan sosial, dan air bersih dan sanitasi.
ada sebuah penelitian di dunia bahwa rata-rata tinggi manusia di dunia itu dimiliki oleh negara Belanda. Kenapa itu terjadi? Kenapa pada tahun 1800 itu padahal tinggi warga Belanda itu sama dengan kita, tapi kenapa tahun era ini tinggi rata-rata Belanda mencapai 180? Karena ada 3 hal yang dipenuhi negara Belanda, yakni soal pelayanan kesehatan, disparitas pendapatan warganya, dan kesejahteraan sosial warganya. Mereka terpenuhi, makanya tinggi rata-rata orang Belanda itu mencapai 180 cm, dan kita masih tetap seperti ini. Makanya salah satu program dari Pak Jokowi adalah membangun daerah pinggiran, salah satunya ya ini, penanganan soal stunting, bagaimana kan pemimpin di masa depan warganya mendapatkan gizi yang baik. Itu ini contoh pencegahan stunting tadi sudah dijelaskan. Ini aplikasi EHDW ini nanti untuk mempermudah kader pembangunan manusia untuk mendata warga yang terindikasi kuat ini fitur aplikasi EHDW ini untuk membantu desa bagaimana nanti penggunaan dana desa tepat sasaran. Pertama soal pemetaan, dokumentasi rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan. Ini nanti KPM bertugas untuk mendata mulai dari umur ibu, alamat ibu, terus suaminya umurnya berapa, dan selanjutnya kehamilan pertama itu bulan apa, dan seterusnya. Itu didata terus, nanti ada laporan 3 bulan sekali KPM melakukan laporan itu, dan tahunan. Kalau sudah lepas dari 2 tahun pertama itu, maka nanti berganti, ada pendataan baru, begitu seterusnya. Data Polondes isinya ini, data Polondes, Poskesdes. Salah satu perencanaan dari aplikasi ini adalah ibunya hidup atau mati setelah melahirkan, anaknya hidup atau mati. Itu nanti dari aplikasi ini mendapatkan data yang korek. Tapi karena keterak pandemi, akhirnya konsentrasi program ini agak terganggu, sehingga beberapa KPM yang seharusnya difasilitasi desa mendapatkan HP, fasilitas HP, honor, dan pulsa itu agak kurang. Sehingga kemarin di tahun sebelumnya saya mencoba melakukan pelatihan itu di Kecamatan Margulmulyo, Trucuk, Pak Heru, terus di Mburno dan lain sebagainya. Itu sudah kita sampaikan soal aplikasi ini. Jadi desa menjadi mudah mendapatkan data konkretnya. Ini hasil dari aplikasi EHDW. Paket layanannya, dari data itu ada 1.651 hamil di Bojonegoro. Dari aplikasi kita mengetahui itu. Lalu ada ibu hamil kekurangan energi kronis sekitar 7%. Dari aplikasi itu kita sudah mengetahui dengan mudah. Ini yang aktif, jumlah kader pembangunan manusia itu yang aktif di aplikasi ini sekitar 374, meliputi 430 desa dan kelurahan. Jadi kemarin itu waktu pelatihan aplikasi ini, itu kan ada kelurahan tidak masuk ke desa, tapi di sini masuk, sudah mendapatkan pelatihan soal aplikasi EHDW. EHDW itu kepanjangan dari Electronic Human Development Worker atau elektronik kader pembangunan manusia. Jadi aplikasi untuk khusus kader pembangunan manusia. Resiko tinggi di Bojonegoro saat ini belum terupdate karena terganggu kemarin adanya COVID, sehingga datanya hanya minim, hanya 3% dari DD yang digunakan untuk penanganan COVID, penanganan stunting ini. Demikian dari saya, singkat saja karena sudah cukup jelas tadi disampaikan oleh narasumber pertama dan kedua. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Camat se-Bojonegoro yang telah memfasilitasi soal pelatihan aplikasi EHDW, karena
dengan pelatihan ini memudahkan KPM untuk melakukan pendataan secara real. Ngoten barangkali setelah rembuk ini Dinas Kesehatan dengan DPMP melakukan konvergensi yang lebih detail untuk menyiapkan kader pemimpin di Bojonegoro. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Didi atas paparannya. Bapak saya hormati, tadi telah disampaikan oleh 3 narasumber beberapa terkait dengan bagaimana cara kita untuk menangani AKI AKB dan juga stunting di Bojonegoro, yang mana saat ini berdasarkan keputusan Menteri Bappenas, Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 adalah termasuk 100 daerah kabupaten yang menjadi target penurunan stunting. Maka untuk itu Dirjen Bangda ini juga memberikan fasilitas sampai ke sini untuk memberikan arahan-arahan bagaimana penanganan stunting. Dan perlu kami sampaikan Bapak sekalian bahwa penanganan stunting ini tidak bisa dilakukan hanya oleh satu OPD, namun ada sifatnya lintas sektor. Jadi beberapa dinas terkait ini terlibat di dalam penanganan stunting. Jadi tidak hanya di Dinas Kesehatan, tidak hanya di Bapeda, tidak di PMD, namun semuanya punya peran dalam rangka untuk penurunan stunting maupun penurunan AKI AKB di Kabupaten Bojonegoro. Apalagi peran Pak Camat, Bu Camat yang di bawah yang istilahnya mengawal kaitan dengan penggunaan dana desa, yang mana di dana desa juga telah bisa digunakan untuk penanganan stunting. Maka untuk itu tolong dalam rangka penanganan stunting ini benar-benar kita kawal, kita siapkan generasi kita ke depan lebih baik. Bapak saya hormati, masih punya waktu sekitar 10 menit di waktu kita, di waktu Angkling Dharma ini. Mohon berkenan Bapak Ibu jika ada saran masukan terkait dengan beberapa hal mungkin dalam rangka untuk penurunan AKI AKB dan juga penurunan stunting di Kabupaten Bojonegoro, dan nanti biar menjadi acuan masukan dalam rangka untuk penuntasan kegiatan itu. Monggo kami silakan, mungkin dari sebelah kanan dulu Pak Camat. Ada yang disampaikan? Pas. Pas Pak Camat, pas. Tengah. Nah, silakan ada dari perawat, Ikatan Perawat. Silakan Pak Sukir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, terima kasih atas undangan dari Ibu Sekda dalam acara rembuk AKI AKB dan stunting ini. Memang pelaksana di lapangan terkait dengan ketiga program ini adalah teman-teman bidan dan perawat. Alhamdulillah kalau dibandingkan dengan tahun 2020 yang ada 26 AKI, sekarang kita sudah menginjak bulan ketiga baru 3. Ini artinya kan sesuai dengan target Pak Asisten. Jadi saya kira juga perlu diapresiasi teman-teman yang melaksanakan kegiatan ini di tingkat paling ujung, terutama di teman-teman bidan dan perawat. Kemudian terkait dengan arahan dari Bupati bahwa kita harus konsisten dan efisien. Kalau misalnya angka stunting itu hanya 6% sampai 7%, itu kalau kita fokus insya Allah bisa Pak. Nyun sewu Bu Kadin, bahwa teman-teman di bawah sekarang itu mengukur stunting sudah tidak lagi Bu Kader, tidak lagi Pak Kader, tapi sudah dilakukan oleh semua nakes yang sudah dilatih terkait dengan penanganan stunting, baik sesuai keilmuan maupun sesuai program. Yang berikutnya yang ingin saya aturkan terkait dengan tempat tugas teman-teman perawat dan bidan ini, kalau bisa didekatkan dengan tempat tugasnya Bapak. Jadi karena 24 jam kalau ada kasus ada apa itu kan harus
on time di situ. Jadi kalau misalnya dijauhkan, misalnya katakanlah 30 kilo, itu ya memberatkan teman-teman yang bertugas langsung di wilayah itu. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada 3 yang disampaikan. Mungkin dari sayap kiri cukup. Pak Asisten, oh sebentar, ini tadi masih belum menyampaikan. Monggo dulu Pak Asisten 2, silahkan Pak Asisten 2. Nanti baru Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati moderator, para narasumber, ada pertanyaan penegasan sekaligus yang kedua adalah masukan. Yang pertama, materi dari Ibu Ida Nurbaya tadi, bahwa di dalam pelaksanaan penanganan kebijakan percepatan penurunan stunting ada beberapa kebijakan yang dilakukan. Satu sisi kami mohon pendetailan terkait dengan kebijakan umpan balik dari framework intervensi penurunan stunting terintegrasi. Karena di sini kami melihat dari 5 pilar yang ada, kemudian intervensinya, output, intervensi, kemudian dampak. Ini adalah belum ada umpan balik bagaimana setelah dampak ini ada kebijakan di dalam menyusun formulasi kebijakan baru terkait dengan itu. Nah, kenapa demikian? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan, bahwa di dalam pelaksanaan kebijakan Bojonegoro sudah melakukan audit stunting. Ini adalah sebagai bagian dari umpan balik implementasi kebijakan itu sendiri. Sisi yang lain, tentunya audit stunting ini perlu dipahami dan diketahui oleh semua pihak. Nah, menurut hemat kami masukannya adalah perlu ada suatu bentuk publikasi terhadap hasil-hasil audit stunting sehingga bisa dibagi pakaikan, dicontoh pakaikan pada wilayah-wilayah yang menjadi target. Karena dari beberapa wilayah sasaran yang terjadi kondisi stunting, AKB dan sebagainya, ini nampaknya juga tidak bergeser dari wilayah-wilayah tersebut. Biasanya wilayahnya rendah, ya itu wajar rendah. Berarti kan padahal itu sudah ada treatment terhadap kebijakan-kebijakan, tetapi kenapa wilayah itu terus yang muncul? Berarti ada sesuatu yang perlu kita benahi secara mendasar. Salah satunya tadi disebutkan adalah culture masyarakat yang bersangkutan. Nah, ini yang perlu kita bedah, nanti kaitannya dengan PMD, program-program yang langsung ditangani oleh KPM di PMD ini bisa langsung menukik pada kondisi-kondisi perubahan dasar masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian masukan yang kedua, selain asesmen dan aksi yang dibuat oleh masing-masing OPD terkait, ini adalah asesmen lokus yang tadi saya sampaikan, asesmen wilayah, mengapa dan kenapa terjadi terus di tempat-tempat itu. Kemudian juga asesmen penyakit penyerta. Asesmen penyakit penyerta ini tentu tidak ujuk-ujuk si ibu atau dalam keluarga itu muncul penyakit penyerta yang tidak ada suatu kondisi sebelumnya. Nah, ini yang perlu dilakukan suatu pemeriksaan atau penggalian data. Oh, ternyata yang bersangkutan sudah punya penyakit ini. Ini yang secara terus ada suatu bentuk pendampingan. Kemudian yang kedua, sangat saya tertarik sekali dengan adanya mekanisme antar OPD untuk pelaksanaan kegiatan. Ini mestinya bisa disondingkan saat perencanaan. Saat perencanaan, salah satunya di akhir kita juga membuat laporan sakit, itu bisa mengacu pada mekanisme penyandingan cascading antar OPD, cascadingnya bagaimana, sehingga nanti di sakitnya juga ada pelaporan yang jelas, di perencanaan yang masuk di Bapeda juga jelas. Karena kalau semuanya Bapeda, saya yakin Bapeda juga kebeken, ya, karena sudah banyak hal yang dilakukan Bapeda. Kebetulan Bapeda ada di lingkup kami di ASN 2. Kemudian yang ketiga, di paparan Pak Didik saya sangat tertarik sekali. Ada suatu kalimat di paparannya adalah tidak semua desa memiliki data by name by address. Nah, padahal satu sisi di dinas kependudukan itu bisa dimanfaatkan untuk itu.
Namun kalau misalnya belum bisa, di desa ini sudah berkembang sekarang sistem informasi desa. Mestinya ini bisa dilakukan integrasi aplikasi, integrasi data, interoperabilitas mekanisme tata kelola berbasis TIK. Ini bisa dilakukan semua. Oleh karena itu harapan kami, saran kami itu bisa melakukan sinergitas antara aplikasi sistem informasi desa dengan aplikasi e-human development worker, EHDW kalau tidak salah tadi ya. Nah, sehingga demikian kekurangan atau kelemahan tidak ada data by name by address ini bisa terbantu di situ, dan sekaligus dengan masuknya pada sistem yang lain maka perangkat yang lain bisa monitor, perangkat desa dan sebagainya. Dan ini akan lebih bagus lagi Bu Kadinkes yang kemarin sudah ada evaluasi satu data Bojonegoro, dashboardnya EHDW kemudian integrasi dengan dashboardnya SID bisa menjadi dashboard satu data, sehingga Bu Kadinkes sudah tidak bingung-bingung lagi menginputkan itu ya. Ini mungkin masukan yang kedepannya bisa kita lakukan dengan data informasi yang diketahui para pihak termasuk sampai di tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Maka informasi awal dari gejala-gejala atau orang diindikasikan nantinya memberikan dampak terhadap stunting, AKI, AKB ini sudah kita deteksi hal dini, dan langkah-langkah tidaknya sudah bisa kita lakukan secara pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Monggo silakan. Terakhir, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12 waktu Angkling Darmo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Leli dari ITFOS Indonesia. Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Jadi program yang kita kerjasama dengan mitra, dengan Dinas Kesehatan juga mitra dengan yang lain, alhamdulillah sudah diadopsi jadi pos gizi yang akan diadakan di Bu di 419 desa. Saya sangat mengapresiasi Bu Ani dan juga seluruh ini. Jadi pos gizi ini ternyata nggak hanya di Dinas Kesehatan saja, tapi juga kolaborasi antar pihak yang saya unjuk. Ada Pak Camat, kemudian ada dari Dinas Kesehatan, dari Bu Bidan. Ini sangat penting sekali ya, terutama adalah masyarakat. Jadi di pos gizi ini adalah masyarakat yang sangat penting, karena di sini semuanya instrumennya adalah di masyarakat sendiri. Jadi kalau pemecahannya nggak hanya yang menyelesaikan dari dinas terkait ataupun OPD yang lain, tapi dari masyarakat itu sendiri. Jadi pos gizi ini dari masyarakat. Terus kemudian untuk yang AKI yang meningkat sampai tahun ini, sampai tahun 2020, jadi masukannya untuk meningkatkan ini Bu, posyandu remaja. Selama ini memang beberapa desa sudah ada yang sudah diadakan posyandu remaja gitu Bu Ani. Jadi posyandu remaja ini coba tingkatkan kembali. Sama ini Bu Ani terkait kunjungan ibu hamil. Nah, jadi kami ITFOS pernah melakukan kunjungan di beberapa ibu hamil yang kek. Itu kita periksa mulai dari lilanya, kemudian lengannya, kemudian tekanan darah tinggi, sampai asupan yang makanan yang sudah pernah dimakan itu kita pantau dari situ. Ternyata dari pantauan tiap bulannya, kalau kita dekati, kita kunjungi, itu mereka merespon dengan baik. Seperti itu yang kita di 4 desa kemarin di Kecamatan Balen, Bu Nani, nggak ada nggak Bu Nani, sama Dander. Pak Kusnan, sekarang apa ganti Nyun Sewu Kecamatan Dander? Pak Haryanto. Ganti Pak Kusnan sudah pernah. Di Ngopak Andalem sama Sumber Telaseh. Nah, Pak Sukir ini di Kecamatan Bubulan ya Pak. Nah, kita juga melakukan program di Kecamatan Bubulan, sama yaitu program PD positif devian yang sudah berjalan ini belum berakhir. Nah, itu mungkin masukan dari kami, Ibu dan juga Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari ITFOS. Masih ada lagi? Cukup? Monggo, mungkin dari Bu Ida.
atas apa yang disampaikan Pak Asisten 2 utamanya, karena kalau dari Pak Sukir dari Ikatan Perawat tadi istilahnya hanya apa saran masukan kan, tidak sebuah pertanyaan tapi hanya ada di Pak Asisten 2 mungkin kaitan dengan pelaksanaan kebijakan stunting. Monggo waktu kami silakan untuk Bu Ida. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak Asisten 2. Kami berusaha menyampaikan beberapa hal memang terkait dengan regulasi. Jadi memang ada beberapa regulasi dari pusat. Sebenarnya umpan balik untuk kegiatan stunting yang diharapkan oleh pusat adalah adanya dukungan regulasi daerah untuk kegiatan konvergensi stuntingnya sampai ke desa, Pak. Jadi tidak untuk ke atas tapi ke bawah. Jadi yang pertama yang diharapkan dari regulasi yang ada adalah peran kecamatan terhadap pemerintah desa. Ini juga didukung oleh regulasi. Kemudian kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif juga didukung dari regulasi. Kemudian peran KPM. Jadi selama ini mungkin sudah ada dari Kemendes, jadi untuk kegiatan KPM dan dukungan operasional transportnya sudah ada, itu juga diharapkan Bapak ada dukungan regulasi. Kemudian kampanye perubahan perilaku, ini mungkin juga sudah ada di regulasi yang Germas misalnya. Jadi regulasi yang dukungan regulasi yang diharapkan ini tidak harus berupa regulasi baru, tetapi bisa regulasi yang sudah ada di kabupaten kota. Jadi begitu. Jadi ada 6 hal tadi. Yang pertama adalah peran kecamatan, intervensi gizi spesifik sensitif, kemudian dukungan KPM, kampanye perubahan perilaku, kemudian ada konvergensi di tingkat desa yang didukung regulasinya mulai dari beberapa program yang ada di desa. Ini juga berkolaborasi di desa untuk kegiatan-kegiatan intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi spesifik. Tetapi kalau misalnya sudah ada di beberapa regulasi yang ada, tadi disampaikan, kemarin saya juga dapat salinannya untuk Perbup nomor 8 tahun 2021 tentang alokasi penggunaan dana desa. Jadi memang sebagian sudah tercover di sana, mungkin ada beberapa dukungan regulasi yang sudah ada di regulasi-regulasi yang sudah ada di Dinkes, misalnya perubahan perilaku atau di Kominfo atau di OPD yang lain. Ini juga hanya kita mengidentifikasi, tidak harus menyusun yang baru lagi. Mungkin seperti itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian Bapak Ibu saya hormati. Kita break sebentar. Adzan.
Baik, Bapak saya hormati, jika sudah tidak ada lagi yang memberikan masukan maupun mungkin beberapa yang ditanyakan, maka perlu kami sampaikan Bapak sekalian bahwa terkait dengan pelaksanaan rembuk AKI, AKB dan stunting yang telah kita lakukan, mungkin kita telah sepakat dari apa yang dipaparkan baik oleh narasumber utama Ibu Ida Nurbaya, Ibu Dr. Ani Wujiningrum dari Dinas Kesehatan dan juga dari Mas Didi yang mewakili dari Dinas PMD, bahwa di Kabupaten Bojonegoro ada 45 desa yang merupakan prevalensi stunting yang tinggi dan telah menjadi perhatian kita semuanya. Kemudian yang kedua, Bojonegoro pada tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebagai lokus untuk penanganan stunting. Ini adalah merupakan tragedi tingkat nasional. Kemudian yang ketiga, lokus stunting untuk tahun 2021 penanganan ada di 15 desa di 10 kecamatan. Ini yang kita garap dulu. Dan yang keempat adalah mohon kiranya peran serta dan intervensi program dan kegiatan dari OPD terkait. Nanti OPD terkait itu apa saja yang intervensinya di masing-masing sasaran ini nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Bapeda. Jadi itu kira-kira Bapak sekalian hormati hasil kesepakatan rapat pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini, dan kami mohon perhatian kepada Bapak Ibu Camat utamanya di 10 kecamatan yang nanti akan menjadi lokus penanganan stunting di tahun 2015, yaitu Kecamatan Balen. Ini ada 4 desa, yaitu Sarirejo, Kedung Bondo, Sekaran dan Bulu. Kemudian Kecamatan Kalitidu, ini ada Desa Mayangrejo, Kecamatan Malo, Desa Sukorejo, Kecamatan Kapas, Desa Kelampok, Kecamatan Ngasem, Desa Tengger, Kecamatan Bojonegoro, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Temayang, Desa Ngujung, Kecamatan Gayam, ada Desa Megadon dan Ringil Tunggal, Kecamatan Kedung Adem, Desa Ndrokilo, dan Kecamatan Sukosewu, ada Desa Semawot dan Kalicilik. Mohon kepada Bapak sekalian terkait dengan 15 desa yang menjadi lokus penanganan stunting pada tahun 2021 ini, kami mohon dengan hormat Bapak Ibu Camat peran sertanya dan juga OPD terkait nanti dalam rangka untuk bagaimana kita bersinergi membangkitkan desa, pemerintah desa dan juga masyarakat untuk menurunkan stunting ini. Saya kira itu, Bapak saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan rembuk ini bisa membawa manfaat ke depan untuk Bojonegoro dan untuk masyarakat Indonesia secara umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.